Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan segera memulai ibadah pada Minggu pagi ini dengan menggunakan tata ibadah Minggu sesudah Pentakosta yang ke-9. Kita akan dilayani oleh pendeta jemaat, pendeta Noncero Dodo STH. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyi dari klik 388 Besar Anugerahmu. Tuhan kita dan Roh Kudus adalah setia. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian dan besertamu juga. Amin. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 264 bait 1. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing dalam ibadah saat ini dibaca dari
Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang kehakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Kita sambut dengan nyanyian klik 310 Allah Peduli. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa untuk pengakuan dosa kita. Ya Bapa yang di sorga, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami datang bersyukur dan memuliakan namamu Tuhan, karena hanya oleh anugerah kasih-Mu kepada kami, sehingga saat ini kami ada dalam satu persekutuan di hadapan Tuhan. Kami datang menyembah Tuhan, tapi kami sadari bahwa sebenarnya kami tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena kami hidup di dalam dosa, melakukan kesalahan, tidak melakukan firman Tuhan dengan benar dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa apa yang telah kami lakukan ini Tuhan tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki untuk kami perbuat dalam kehidupan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon pengampunan daripada-Mu. Suci dan kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hanya kepada-Mu di dalam nama Yesus kami boleh mendapatkan akan pengampunan dan pembaharuan akan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon hanya kepada-Mu. Amin. Menyanyi dari Kidung Jemaat 36 bait 2, Dihapuskan Dosaku.
Jemaat disilakan berdiri untuk menerima amanat hidup baru. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 355 bait 3, Yesus memanggil. Saudara-saudaraku, sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Roh Kudus, terangilah setiap hati dan pikiran kami, supaya ketika kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, kami beroleh hikmat dan pengertian yang dalam untuk memahami akan firman Tuhan yang kudus. Dan biarlah kiranya juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu diurapi oleh kuasa Tuhan, agar hamba-Mu Tuhan akan mampu untuk memberitakan firman Tuhan yang memberkati kami saat ini. Dalam nama Yesus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat yang ke-31 dengan perikop pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan dia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikian jauh ayat pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu mendengarkan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Haleluya, haleluya,
sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua yang diberkati di dalam persekutuan saat ini. Dalam segala hal kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita selalu mencari Tuhan dan hidup selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi kita. Firman Tuhan saat ini, saudara-saudara, mengajak kita di masa pandemi ini untuk melihat kehidupan Yakub dalam pergumulannya melawan Allah. Maka hal ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bukan berjalan sendiri. Saudara-saudara masih ingat, dia adalah anak kesayangan mama. Karena dia lebih suka membantu mama di dapur. Berbeda dengan kakaknya yang suka berburu ke hutan. Tokoh ini bernama Yakub. Yakub artinya penipu atau perampas hak yang bukan miliknya. Kita ingat peristiwa kacang merah kan? Dia juga pernah pura-pura berbulu karena ingin merebut berkat yang seharusnya diberikan oleh ayahnya kepada kakaknya Esau. Dia juga, saudara-saudara, pernah memperdaya mertuanya Laban. Ketika ia mengakali hewan ternak milik Laban, dia menipu akan mertuanya Laban. Apa yang ia tabur, ia juga yang akan menuainya. Bagaimana rasanya saudara-saudara hidup selama bertahun-tahun dengan beban rasa ketakutan, rasa tertekan, rasa bersalah oleh luka masa lalunya. Lihat saja saudara-saudara, bagaimana Yakub mengatur strateginya dengan membagi dua pasukan karena ketakutan dan rasa bersalah. Pada ayat yang ke-8 dikatakan, sebab pikirnya jika Esau menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang satu yang masih tinggal akan terluput. Yakub sadar, saudara-saudara, jika tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya dalam menghadapi Esau, maka cara satu-satunya, saudara-saudara, ia datang kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan sepenuhnya supaya ia memperoleh akan kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan Allah bisa mengubah hati Esau menjadi tidak dendam kepadanya dan dapat memberikan akan pengampunan kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan, Yakub bergumul dengan Allah. Dia mengalami suatu perjumpaan secara pribadi dengan Allah, sehingga beban yang sangat berat dalam hidupnya itu mulai terangkat. Ketika Tuhan mengingatkan Yakub dengan berkata di dalam ayatnya yang ke-28, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Dan dari sanalah, saudara-saudara, transformasi atau perubahan besar itu terjadi di dalam kehidupan Yakub. Dia tidak lagi dikuasai oleh beban masa lalunya, melainkan ia sanggup menghadapi ketakutan dan beban masa lalunya itu untuk meraih pemulihan dirinya yang utuh. Apa yang dialami oleh Yakub, saudara-saudara? Mungkin saja sedang saudara dan saya
alami saat ini, yang selama ini belum diselesaikan. Ada roh ketakutan yang menekan akan jiwa saudara. Ada rasa bersalah, ada beban-beban yang berat yang sedang kita pikul bertahun-tahun. Saudara memikul itu. Jangan saudara lebih memilih lari dan tidak mau menghadapi suatu masalah dalam kehidupan saudara. Tetapi mari saudara-saudara, kita dapat mengambil sikap dan keputusan seperti Yakub. Dia berdoa sampai Tuhan menjawab dan memberkatinya. Kita harus menyadari bahwa kita memang punya kelemahan. Tapi jangan kita lari dari masalah yang sedang kita hadapi. Tapi majulah bersama dengan Tuhan menghadapi masalah apapun. Karena memang selama kita hidup, saudara-saudara, kita akan berhadapan dengan masalah. Maka kita akan mengalami suatu kehidupan yang lebih baik ketika kebenaran firman Tuhan itu menjadi landasan dalam kehidupan kita. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ini sebagai peringatan supaya Yakub tidak hidup mengandalkan egonya, supaya Yakub tidak hidup mengandalkan kekuatannya, tetapi bersandar kepada Allah dan hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan ini menunjukkan suatu hal yang baik, di mana Yakub telah berhasil dan menang dalam pergumulan itu. Yakub mengerti, saudara-saudara, bahwa Allah telah memprosesnya menjadi pribadi yang diubahkan dari kesalahan masa lalunya dan membawa masuk ke dalam berkat yang baru. Mengosongkan diri dan melepaskan segala ego dan ambisi dengan menyerahkan diri kepada Allah, saudara-saudara, itu adalah suatu pilihan dan keputusan yang tepat. Agar terjadi suatu perubahan di dalam hidup saudara untuk terus bertumbuh dan mencapai tingkat kepenuhan yang sesuai kepenuhan Kristus. Saudara-saudara, nama Yakub yang artinya penipu diubah menjadi nama yang baru, yaitu Israel atau pejuang Allah. Nama Yakub diubah karena nama tersebut tidak menunjukkan sesuatu yang baik, bahkan tidak mendatangkan berkat baginya. Dan Yakub, saudara-saudara, dia bukan manusia yang sempurna, tapi ia juga memiliki kelemahan. Namun di balik kelemahannya, ia memiliki iman yang kuat dan berjuang untuk memperoleh berkat Tuhan sampai akhirnya ia memperolehnya. Itulah yang diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-26. Perubahan nama
mewakili perubahan sebuah pribadi dan karakter yang diberkati Tuhan untuk memperoleh berkat. Bagi Tuhan, bukanlah hal yang sulit untuk mengubah hidup seseorang, termasuk mengubah hidup saya dan saudara-saudara. Namun kadang kita diubah oleh Tuhan, tapi kita sendiri tidak mau berubah. Padahal setiap kali saudara-saudara kita mendengar firman Tuhan, kita dibaharui oleh Tuhan. Itu sebabnya kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang setia, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika masalah hidup kita hadapi, Tuhan sedang membentuk kita dan mengajarkan kepada kita supaya kita hidup bergantung dan selalu berharap hanya kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Meresponi firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 178 bait 2, Karena Kasih-Nya Padaku. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hakim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Sebelum kita memberi, baiklah kita mendengarkan ajaran firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku
tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sementara persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari NKB 208 bait yang pertama, tabur waktu pagi. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat memberikan ucapan syukur pada pagi hari ini. Berkati setiap kami yang memberikan ya Tuhan, sehingga apapun yang ada di dalam kehidupan kami boleh mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Inilah pengucapan syukur kami Bapa. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kami diberkati sehat, kami diberkati dengan kekuatan yang baru, kami diberkati dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga saat ini kami datang mencari Tuhan, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, karena kami sudah menerima akan firman Tuhan saat ini. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup, untuk memberikan kesaksian dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk memperkatakan firman Tuhan ini dalam perkataan, sikap dan tingkah laku kami sehari-hari. Ya Bapa yang di sorga, kami juga berdoa kepadamu bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati akan pemimpin-pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua struktur pemerintahan di Indonesia ini sampai RW dan RT. Tuhan kiranya memberikan hikmat, akal budi, kemampuan bagi mereka di tengah memimpin negara kami, supaya mereka menjadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab bagi bangsa dan negara kami, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran dan kejujuran. Bahkan di tengah situasi pandemi COVID saat ini Tuhan, mereka juga dimampukan untuk memberikan penanganan bagi masyarakat Indonesia, sehingga bangsa dan negara kami ini Tuhan tetap aman dan terkendali, baik perekonomian maupun juga situasi sosial di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa yang di surga, kami berdoa juga bagi garda terdepan yang memberikan penanganan bagi
masyarakat untuk memutus mata rantai COVID-19 saat ini, baik sebagai Polri, TNI, maupun juga sebagai tenaga medis, dokter, perawat, LSM, dan semua yang mengambil bagian dan bertugas di rumah sakit saat ini. Pakailah mereka ya Tuhan sebagai alat di tangan Tuhan, supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, memberikan perawatan maupun penanganan bagi masyarakat yang saat ini terinfeksi COVID-19, agar supaya ketika mereka mendapatkan perawatan dan pengobatan, mereka juga boleh mengalami suatu kesembuhan dan pemulihan yang diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa yang di surga, kami berdoa kiranya Engkau Tuhan memberikan hikmat atau budi kemampuan bagi para dokter agar mereka boleh menemukan vaksin untuk virus corona ini Tuhan, sehingga dapat memutus mata rantai COVID-19 saat ini di negara Indonesia. Karena kami selalu bergumul ya Tuhan dengan situasi ini, agar virus corona ini segera berlarut dari kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa kepadamu Tuhan, bagi semua gereja-gereja yang ada di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia. Persekutuan Gereja di Indonesia, PGIW, dan juga Gereja Masehi Injil Indonesia bersama dengan Majelis Sinode Gemindo dan semua jemaat-jemaat segemindo yang saat ini Tuhan sudah memulai melaksanakan kegiatan pelayanan ibadah di gedung gereja, maupun sebagian gereja yang saat ini belum dapat melaksanakan kegiatan ibadah di gereja, tapi melaksanakan ibadah secara online. Oleh karena situasi dan kondisi dan lingkungan di mana gereja itu berada, kami mohon kepadamu ya Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati akan semua pelayanan-pelayanan gereja-Mu Tuhan, agar sebagai pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, pengurus kategorial dapat melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kami bagi jemaat, untuk membangun iman jemaat dengan kebenaran firman Tuhan supaya terus bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa yang di surga, kami juga berdoa kepadamu bagi jemaat yang bersyukur di minggu yang berjalan ini, karena mereka boleh mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka, baik secara pribadi dan keluarga. Jemaat yang sudah ditambahkan umur mereka, Bapak Heri Rumengan pada tanggal 28 Juli dan tanggal 31 Juli Saudara Jonathan Anirun. Begitu juga ucapan syukur dari keluarga Rumengan Sumarni yang berhari ulang tahun pernikahan tanggal 31 Juli, genap 5 tahun kehidupan rumah tangga mereka. Kiranya Bapa di surga, Engkau kuduskan akan segala kesukacitaan mereka, baik pribadi dan keluarga, agar mereka dapat memuliakan nama Tuhan, karena umur panjang, sehat, kesuksesan, dan berkat lainnya. Itu semua adalah anugerah Tuhan bagi mereka, baik di dalam tugas dan pekerjaan mereka, sebagai suami kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga,
namun juga sebagai Polri yang bertanggung jawab penuh bagi pemerintah dan bangsa Indonesia ini. Tuhan kiranya memberikan hikmat, kemampuan, kesehatan yang baik supaya mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab itu dengan baik juga. Ya Bapa yang di surga, kami berdoa juga kepadamu Bapa bagi semua jemaat Salvator, baik jemaat yang masih ada dalam kandungan, anak-anak, pemuda remaja, orang tua, lanjut usia. Tuhan kiranya memberkati jemaat Salvator yang saat ini melakukan segala kegiatan aktivitas mereka, baik dari rumah maupun ketika harus keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah. Tuhan memberikan perlindungan dan kesehatan dan imun yang kuat sehingga mereka mampu untuk melaksanakan akan kegiatan dan pekerjaan mereka sesuai profesi mereka, baik mereka yang bekerja sebagai pelaut, sebagai Polri, ataupun profesi lainnya, dan sebagai karyawan-karyawati. Tuhan kiranya akan selalu memberikan perlindungan dan kemampuan supaya ketika mereka bekerja, mereka selalu hidup mengandalkan Tuhan dan menghadirkan Tuhan dalam seluruh pekerjaan mereka yang menolong dan menopang mereka. Ya Bapa yang di surga, kami juga berdoa kepadamu bagi jemaat lanjut usia, Bapak Martin Tumengan, Ibu Helena Otai, Ibu Ratu Jo, Ibu Susana Iki, Ibu Penatua Yakoba Lukas, Ibu Mama Hitleret, Ibu Henrika Kajati, Ibu Dorcas. Tuhan kiranya memberkati orang tua kami ini di masa tua mereka, agar selalu mereka dalam keadaan sehat, penuh iman yang teguh dan kuat dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang memberi sehat, kekuatan, kemampuan, bahkan menjadikan mereka teladan dalam kehidupan mereka, baik dalam perkataan, sikap, dan perbuatan mereka. Begitu juga ya Bapa, kami percaya sampai putih rambut pun Tuhan akan selalu menggendong mereka dengan kasih setia yang tidak pernah berkesudahan. Ya Bapa yang di sorga, kami berdoa juga untuk rekan sepelayanan kami, Bapak Penatua Obed dan Lahana, dan juga Oma Hendrika Kajati. Bahkan mungkin juga ada jemaat lainnya yang saat ini sedang sakit atau lemah tubuh. Kiranya kuasa Tuhan akan melawan mereka, memberikan kekuatan yang baru, imun yang kuat, agar mereka dapat melawan segala sakit penyakit. Bahkan makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, kiranya itu boleh menjadi obat penawar di dalam tubuh mereka, bahkan memberikan kekuatan yang baru bagi mereka. Karena kesembuhan dan pemulihan itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah hanya oleh bilur-bilur-Mu mereka boleh mengalami kesembuhan itu. Ya Bapa yang di surga, kami menyerahkan juga seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di minggu yang berjalan ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menjaga, melindungi, menyertai seluruh kehidupan kami di tengah pergumulan kami bersama menghadapi pandemi COVID ini yang masih berbahaya bagi kami. Tetapi kami yakin bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Dimanapun kami berada dan beraktivitas atau ketika kami ada di rumah, Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kami dengan kuasa.
Terpujilah namamu Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 426 bait 4, kita harus membawa berita. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ibadah online hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.